Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Rabu 17 Mei 2023, saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Benarlah perkataan ini. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita sering sekali pengen mencari informasi atau kebenaran dari suatu hal yang ingin kita ketahui. Dan kita akan mengorek, kita akan menggali berita-berita, informasi-informasi dari narasumber yang kompeten, yang bisa dipercaya perkataan dan informasinya. Sehingga kita boleh berkata, oh ternyata perkataan atau berita atau informasi yang disampaikan adalah benar. Ibu, bapak, saudara, hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Ini merupakan surat yang kedua sebagai bentuk penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, bahwa dia sebagai orang muda untuk dapat memahami bagaimana secara global, bagaimana secara keseluruhan terkait pelayanan yang harus dia laksanakan. Sebagai orang muda yang mungkin kena mental ketika berhadapan sama senior yang sok vokal, yang merasa dirinya paling tahu segalanya, ini mungkin bisa saja mengecilkan hati atau semangat dari Timotius. Secara keseluruhan, Paulus mau menguatkan anak rohaninya ini. Ibu, bapak, saudara, dalam nats ini pesan Paulus, benarlah perkataan ini. Perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari semua pengajarannya adalah benar. Dan dalam nats ini kita boleh melihat perkataan yang benar itu adalah jika kita mati dengan Dia, mati di dalam Kristus, mati secara kerohanian, bahwa kita sudah menanggalkan, kita sudah menyalibkan kedagingan kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Kehidupan dilambangkan melalui kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian, sehingga ketika kita juga hidup di dalam Dia, di dalam kebangkitannya, kita bersama-sama dengan Dia, hidup di dalam Dia, dan menghidupi segala ajarannya melalui penerapan hidup sehari-hari. Ibu, bapak, saudara, memang dalam perjalanan keimanan kita kepada Tuhan, bisa saja sering pasang surut, sebagaimana yang dikatakan oleh Andriana, seorang penulis. Setiap manusia bakal mengalami pasang surut kehidupan juga keimanannya kepada Tuhan. Lalu Austin O'Malley berkata, penyembahan kebenaran bisa menjadi penyembahan berhala jika kebenarannya cukup kecil. Maka kita perlu mengorek informasi melalui apa? Tidak ada kebenaran yang pasti jika kita tidak menyelidiki dan memperdalamnya. Mari kita perdalam, mari kita simpan perkataan-perkataan yang benar, dan biarkan perkataan itu tinggal di dalam diri kita, hidup dalam diri kita, menghibur kita, menuntun kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih dewasa secara iman dan rohani. Hidup dengan Kristus, mati juga dengan Kristus, karena perkataan itu adalah benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.